Zoro adalah orang nomor 2 terkuat di kapal Sanigo. Maaf untuk fans Alice Kriting, sesama sayap-sayap bajak laut dilarang saling mendahului. Popularitas Zoro berdasarkan jajak pendapat para fans One Piece di tahun 2017. Weekly Shonen Jump versi bahasa Inggris berada di urutan kedua setelah Luffy. Sanzen Sekai adalah serangan terfavorit milik Zoro yang berada di posisi kedua dengan perolehan suara 3.625 setelah Gomu Gomu no Gatling milik Luffy dengan perolehan suara 3.785 di posisi pertama. Dalam 6 kali perolehan suara, Zoro selalu menempati posisi kedua berturut-turut setelah Luffy. Waduh. Di pemilihan suara tahun 1999, Zoro mendapatkan perolehan suara 7.260 suara setelah Luffy. Di pemilihan suara tahun 2021, Zoro mendapatkan perolehan suara 1.445.034 suara. Dari semua pencapaian prestasi tersebut, ternyata belum mengantarkan Zoro menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Perjalanan Zoro untuk mewujudkan ambisinya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diraih. Apakah Zoro sudah setara dengan Admiral Fujitora? Selamat datang di Bang Ilham Channel. Dalam waktu 5-6 menit ke depan, kita akan lebih dalam dan lebih banyak berbicara seputar manga One Piece. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa cemilannya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Roronoa Zoro telah berada di tanah prajurit, negara Warland di negeri Elbap, negara yang telah lama ditinggal peperangan besar di masa lalu. Melihat perjalanan cerita sebelumnya, Zoro telah mengalahkan King atau Albert. Dia adalah satu-satunya penyintas dari ras Lunarian. Di masa lalu mereka diakui selayaknya dewa dengan kemampuan uniknya menciptakan dan memanipulasi api dari yang mereka ciptakan dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim di lingkungan alami apapun. Tetapi King bukanlah ahli pedang. Dia tidak mempersembahkan hidupnya menjadi dewa pedang. Dalam perkembangan cerita di arc Wano Kuni, King menggunakan pedang untuk melengkapi kekuatan utamanya, yaitu kemampuan asli milik ras Lunarian dan kekuatan buah iblis Zoan Purba. Tetapi Iso berada di tingkatan berbeda. Dia tidak mudah ditundukkan oleh Roronoa Zoro. Zoro, Mihawk, dan Iso adalah manusia yang menyerahkan hidup mereka untuk terus berlatih menjadi dewa pedang. Di masa lalu, Iso memiliki prestasi menjadi pemimpin militer di kerajaan Aoi. Namun reputasinya dihancurkan oleh peperangan di negara tersebut. Selama konflik pecah, tindakannya membuatnya dikenal sebagai penjahat perang. Kondisi yang tidak berujung damai di negaranya mengantarkan takdirnya berakhir di Pulau Soja, di mana dia mengalami nasib yang kurang beruntung setelah mengalami kekalahan besar di rumah judi. Waduh. Memaksanya untuk bekerja sebagai bodyguard di tempat itu. Kekuatan Iso menarik perhatian pemerintah dunia dan memasukkannya menjadi bagian dari angkatan laut. Setelah mereka membeli tempat perjudian itu sebagai lumbung uang yang tak terhitung jumlahnya, Iso menjalani wajib militer yang diselenggarakan oleh angkatan laut, membuat dia tersadar dengan masa lalunya sebagai kepala militer di kerajaan Aoi. Setelah angkatan laut melengkapi arsipnya di markas pusat, Iso dipromosikan mengisi salah satu posisi kekosongan admiral dalam tempo yang sangat singkat semenjak dia bergabung bersama dengan pendatang baru Aramaki. Setelah ditugaskan menjadi admiral, dia berganti nama dengan Fujitora. Fujitora menjelma menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Tidak hanya menjadi bagian dari angkatan laut, tetapi dia sangat kuat dan berbahaya sebagai individual yang dapat dikendalikan oleh pemerintah dunia. Seperti layaknya admiral lainnya, mereka sangat dihargai dan ditakuti. Fujitora menggunakan Yakuza Kasen, katana dengan bilah kayu, termasuk dari salah satu di antara 12 kualitas pedang tertinggi dan terbaik di dunia. Tidak kalah menakutkan, dia adalah pengguna dari buah iblis Suzy Nomi. Buah iblis tipe paramesia spesial memberikannya keuntungan mengendalikan kemampuan gravitasi. Perbedaan kekuatan yang terlalu jauh antara Fujitora dan King benar-benar tidak bisa dibandingkan. Pengalamannya di dunia militer sebagai kepala keamanan, ahli pendekar pedang, sekaligus pemilik salah satu dari 12 pedang kualitas terbaik dan tertinggi dengan kemampuan buah iblis yang dapat mengontrol gravitasi sesuka hati.
hatinya, mengantarkannya menjadi pendekar pedang yang sangat tangguh. Walaupun King adalah dewa, tetapi dia hanya potongan sejarah di masa lalu. Melengkapi kekurangan fisik pada matanya, Iso mampu melihat sedikit ke masa depan dengan peningkatan kemampuan Kenbun Soku no Haki. Kemampuan peningkatan ke tahapan yang lebih tinggi dari penggunaan dasar Kenbun Soku no Haki adalah aspek utama dari kekuatan seorang prajurit. Sebuah argumentasi yang tidak bisa dibantah. Potensi kekuatan aslinya, Fujitora jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Kaido pernah berkata, haki adalah faktor penentu sejati yang menentukan apakah seseorang dapat menaklukkan lautan. Bagaimana dengan abang kita? Apakah dia mampu menandingi Admiral Fujitora? Melihat perkembangan di cerita-cerita sebelumnya, Zoro adalah mantan pemburu hadiah yang mengincar kepala bajak laut atau bandit. Kemudian dia menyerahkan takdirnya dengan mengakui keberadaan Luffy. Zoro pun bertekad menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dan mewujudkan cita-cita sang kapten menjadi sang raja bajak laut. Perjalanan berbahaya pun dimulai menembus lautan luas di Grand Line. Lawan-lawan yang lebih tangguh dan berbahaya telah menunggunya di setiap potongan cerita. Tidak jarang Zoro menghadapi kesulitan bahkan hampir menemui kematiannya. Namun di tengah-tengah badai pertarungan yang mematikan dan hampir mustahil untuk dimenangkan, insting bertarungnya muncul selayaknya predator buas di hutan belantara. Kemampuan bertarung dan perubahan gaya tiga pedangnya meningkat, beradaptasi dengan perbedaan pribadi lawan dan perbedaan kekuatan yang dia hadapi. Sebelum memasuki wilayah New World, putaran takdir mengubah perjalanan bajak laut topi jerami. Bartholomew Kuma merasakan di hari itu tiba. Dimulai dari sekarang, mereka akan menyelamatkan dunia. Kuma menunjukkan kepada Luffy dan teman-temannya ada sebuah garis besar yang harus mereka gapai sebelum memasuki wilayah New World. Takdir pun membawa Zoro bertemu dengan seorang pendekar pedang terhebat di dunia di sebuah pulau bernama Kuraigana. Zoro menjalani pelatihan-pelatihan berat di sana hingga pedangnya benar-benar menghitam secara sempurna. Ketika badai pertarungan berhamburan di Arc Wano Kuni memaksa Zoro menghadapi Kaido dengan kondisi setengah sekarat dan hampir tidak sadarkan diri. Setelah menahan serangan gabungan dari dua Yonko dalam beberapa detik demi melindungi sang kapten dalam kondisi setengah sadar, tanpa sadar dia mengeluarkan aura Haos Soku no Haki dalam mode teknik 9 pedang bayangan iblis Asura yang menjadi serangan terakhirnya. Para pemilik Haos Soku no Haki adalah sekelompok manusia-manusia istimewa dengan kehendak kuat yang dianugerahi, memaksakan kehendaknya atas orang lain untuk mendominasi mereka selayaknya seorang raja. Hanya 1 berbanding 1 juta orang yang mendapatkan keistimewaan ini. Di awal cerita, para manusia-manusia istimewa ini tidak mengetahui asal-usul kekuatan ini dan bagaimana cara menguasainya. Anugerah yang tidak bisa diminta atau dilatih berubah secara tiba-tiba menjadi sebuah kehendak kuat. Kehendak kuat untuk bertahan dalam kondisi terancam atau melindungi seseorang yang dia hormati walaupun si pemilik kemampuan ini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kejadian serupa dialami oleh Zoro ketika dia melindungi sang kapten dalam ketidaktahuan asal-usul kekuatan ini. Dengan kondisi sekarat, dia mampu membangkitkan kemampuan istimewa ini. Setelah kebangkitan kemampuan istimewa ini, badai pertarungan di Arc Wano Kuni memasuki babak kedua. Zoro menghadapi King. Tiba-tiba saja Enma mengganggu jalannya pertarungan tersebut. King memanfaatkan situasi ini dengan maksud mengakhiri pertarungan, melakukan serangan yang membabi buta. Zoro tidak diuntungkan dalam situasi ini. Dia semakin kelelahan dan terluka parah. Kondisi ini membuatnya menggali informasi lebih jauh di dalam pikirannya, sehingga dia pergi ke masa lalu. Shimotsuki Kozaburo, penempa pedang ternama dari Wano Kuni, mengatakan setiap pedang memiliki kepribadian. Mereka mengamati manusia dan memilih pendekar pedang yang cocok dengannya. Tidak ada pedang yang jahat, mereka hanya berkata jujur. Zoro menyadari keberadaan aura Haos Soku no Haki menyelimuti dirinya. Walaupun dia belum beradaptasi sempurna memahami kemampuan itu dan bagaimana cara menguasainya, namun Zoro mampu memfokuskan kemampuan ini dengan atau tidak menatap lawannya secara langsung, memaksa, menakut-nakuti, atau mengintimidasi. Lawan atau musuh yang tidak memiliki tekad atau keberanian
keberanian kuat akan langsung terjatuh, bahkan pingsan. Zoro menstabilkan hakinya, membiarkan aura istimewa ini mengalir dan melapisi ketiga pedangnya. Pengguna Haoshoku no Haki tingkat lanjut bisa menyimpan kekuatannya atau mengalirkannya ke benda mati. Tidak banyak di antara mereka yang berada di tingkatan ini. Diperlukan bakat, pengalaman, dan melatih kecerdasan emosi yang kuat untuk bisa merasakan kemudian mempelajarinya. Kaido mengatakan seseorang yang bisa menyelimuti tubuh atau senjata yang dia miliki dengan Haoshoku no Haki miliknya hanyalah orang-orang yang lolos dari kematian, dan hanya sedikit yang mampu melakukannya. Setelah Zoro melapisi ketiga pedangnya dengan Haoshoku no Haki, petir hitam pun muncul dan menyala-nyala ke permukaan pedangnya. Zoro telah melangkah mendekati Fujitora, namun dia belum terbiasa menggunakan kemampuan Haoshoku no Hakinya. Siapapun lawan Zoro yang akan dia hadapi di Arc Elbap akan menentukan sebesar apa ambisi Zoro untuk meningkatkan kekuatan aura istimewa ini dan mendominasi pertarungan, sehingga dia layak disetarakan dengan Admiral Fujitora. Terima kasih kalian semua telah menjadi pendengar setia dan terbaik di Bang Ilham Channel. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekeliruan masalah informasi dan komunikasi di video ini. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai bertemu kembali.